semuanya, kali ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, apa itu perusahaan jasa? Dan apa saja siklus akuntansi perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan sesuatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa. Yang pertama, jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Yang kedua, jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan dan angkutan umum. Yang ketiga, jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Yang keempat, penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Siklus akuntansi perusahaan jasa ada 8. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi termasuk dalam kategori penggolongan. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Siklus yang kedelapan adalah penyusunan jurnal penutup. Di sini saya akan menjelaskan siklus yang pertama, yaitu identifikasi dan analisis transaksi yang termasuk dalam kategori penggolongan. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya, pada tanggal 1 November diinvestasikan uang tunai sebesar 4 juta dan sebuah mobil senilai 6 juta ke dalam perusahaan. Untuk siklus akuntansi yang kedua adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat ke dalam jurnal umum. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Contohnya, tadi ada transaksi diinvestasikan uang tunai sebesar 4 juta dan mobil senilai 6 juta ke dalam perusahaan. Maka jurnalnya dicatat ke dalam jurnal umum. Kas di sisi debit sebesar 4 juta dan kendaraan di sisi debit 6 juta, maka modal investasi pada tanggal 1 berjumlah 10 juta. Kemudian dari transaksi tersebut diposting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu akun buku besar kas. Lalu, hitunglah saldo masing-masing dari akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi siklus akuntansi perusahaan jasa yang keempat, yaitu penyusunan neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Kalian hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo yang ada di neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah sisi debit dan sisi kredit. Siklus akuntansi selanjutnya yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian.
Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik. Biasanya saat laporan akan disusun, kemudian kalian juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Contohnya, penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat, ada contoh soal yang harus kita sesuaikan. Yang pertama yaitu persediaan perlengkapan kantor sebesar 65.000. Untuk penjelasan ayat jurnal penyesuaian ini akan dibahas di materi selanjutnya, yaitu di siklus akuntansi neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika membuat laporan keuangan. Penyusunan neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah kalian buat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Lalu, apa fungsi neraca lajur? Fungsi neraca lajur ada 4. 1. Meningkatkan data dalam pencatatan keuangan. 2. Alat bantu proses pembuatan laporan keuangan. 3. Melakukan pemeriksaan ulang data. 4. Menunjukkan prosedur yang telah dijalankan. Apakah kalian tahu ada berapa bagian dalam neraca lajur? Dalam praktiknya, neraca lajur ada beberapa bagian. Yang pertama ada neraca saldo, kedua jurnal penyesuaian, ketiga neraca saldo setelah disesuaikan, 4 laporan laba rugi, dan yang terakhir yaitu ada neraca. Apa saja sih komponen yang ada pada neraca lajur? Yang pertama ada kolom atau lajur, identitas perusahaan, dan periode. Bagaimana cara membuat neraca lajur? 1. Membuat format kolom pada neraca lajur. 2. Memasukkan saldo yang ada pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Lalu, jenis-jenis neraca lajur ada berapa? Jenis-jenis neraca lajur ada 3. 1. Neraca lajur 6 kolom. 2. Neraca lajur 8 kolom. Dan 3. Neraca lajur 10 kolom. Baik, selanjutnya kita akan membahas siklus akuntansi neraca lajur. Untuk soalnya kita telah membahas di slide sebelumnya di ayat jurnal penyesuaian. Di sini terdapat data neraca lajur kantor jasa akuntansi Indah periode 30 November 2018. Sebelum kita menyusun neraca lajur, kita harus membuat dulu nomor akun, nama, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Untuk neraca saldo, kita hanya tinggal memindahkan dari nominal neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya. Untuk ayat jurnal penyesuaian, kita tinggal memindahkan saja dari soal yang telah kita sesuaikan di materi sebelumnya. Sedangkan untuk neraca saldo disesuaikan, itu kita tinggal menyesuaikan saldo dari ayat jurnal penyesuaian yang dipindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Akun-akun yang masuk ke dalam neraca saldo disesuaikan itu dari akun kas sampai beban telepon. Sedangkan untuk laporan laba rugi itu yang masuk hanya akun, beban, dan pendapatan. Sedangkan untuk neraca yaitu harta, utang, dan modal. Selanjutnya, kita akan memasukkan beberapa akun ke dalam neraca lajur. Yang pertama ada kas. Di neraca saldo itu ada di sisi debit 4.160. Kemudian di ayat jurnal penyesuaiannya itu kan kosong, tidak ada penyesuaian, berarti kita kosongkan aja.
Kita langsung pindahkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Kemudian untuk piutang usaha juga di neraca saldo itu di sisi debit sebesar Rp600.000, sedangkan di jurnal penyesuaian juga tidak ada. Kita kosongkan saja, langsung kita pindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Untuk perlengkapan di neraca saldo 100.000 dan ada penyesuaian senilai Rp35.000. Nah, untuk di neraca saldo debit dikurangi kredit, sisanya dimasukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan sebesar Rp65.000 dan seterusnya. Jika di neraca saldo debit dan di ayat jurnal penyesuaian debit, maka di neraca saldo disesuaikannya bertambah. Langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Seperti kita lihat berikut ini adalah contoh laporan laba rugi dari perusahaan jasa akuntansi Indah periode 30 November 2018. Untuk mengetahui laba itu, kita jumlahkan dari pendapatan yang ada, itu dijumlahkan terlebih dahulu, nanti totalnya berapa. Kemudian kita masukkan akun-akun beban yang ada di sebelumnya, kemudian kita total. Seperti kita lihat, di sini ada pendapatan jasa sebesar Rp3.660.000. Kemudian untuk beban-bebannya dijumlahkan menghasilkan total Rp1.445.000. Nah, sekarang labanya ini Rp3.660.000 atau total pendapatan dikurangi dengan total beban-beban, hasilnya Rp2.215.000. Setelah kita menyusun laporan laba rugi, selanjutnya kita akan menyusun laporan perubahan modal. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita ambil dari perubahan jasa akuntansi Indah periode 30 November 2018. Nah, modal awal yang kita miliki yaitu Rp10 juta. Kemudian laba yang tadi kita cari hasilnya adalah sebesar Rp2.215.000. Kemudian prive ini adalah suatu modal yang kemudian diambil oleh pemilik. Jadi prive-nya Indah ini sebesar Rp200.000, artinya Indah mengambil modalnya sebesar Rp200.000 untuk kepentingan pribadi. Cara untuk mengetahui modal akhir yaitu modal awal ditambah laba dan juga prive. Nah, total dari laba dan prive ini Rp2.215.000 dikurangi dengan Rp200.000 adalah hasilnya Rp2.015.000. Mengapa prive ini dikurangi? Karena prive itu kas ini kan diambil, jadinya dikurangi gitu ya. Nah, kemudian 10 juta ditambah 2.015.000 hasilnya adalah Rp12.015.000. Laporan perubahan modalnya sudah kita ketahui. Sekarang kita akan menyusun laporan neraca. Sama seperti sebelumnya lagi, kita akan ambil dari perubahan jasa akuntansi Indah periode 30 November 2018. Nah, di sini ada kolom aktiva dan juga ada kolom pasiva. Aktiva itu adalah hal yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan. Jadi seperti pendapatan, kas gitu ya. Nah, sedangkan pasiva ini adalah hal-hal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi tanggungannya, seperti hutang dan juga modal. Aktiva ini ada 2, yang pertama ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ini adalah
aset yang diharapkan dapat segera digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Ya, contohnya seperti kas, piutang, investasi jangka pendek, persediaan, dan beban dibayar di muka. Nah, kemudian untuk aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan dapat diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Ya, contohnya seperti kendaraan atau mesin gitu ya, mesin produksi. Seperti itu ya. Nah, di sini ada aktiva lancar ini yang termasuk ke aktiva lancar ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Pokoknya untuk akun-akun yang belum masuk ke perubahan modal, nah kita masukin ke aktiva lancar dan aktiva tetap. Terus dijumlahkan ya aktiva lancarnya sehingga di sini diperoleh Rp6.325.000. Kemudian untuk aktiva tetapnya di sini ada kendaraan dan juga ada akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian di total. Di sini untuk akumulasinya itu dikurang ya, bukan ditambah. Jadi kendaraan dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan, hasilnya adalah Rp5.900.000. Kemudian jumlah aktivanya ini kita totalin semua dari aktiva lancar dan aktiva tetap sehingga memperoleh hasil Rp12.225.000. Kemudian di sini pasiva, yang termasuk ke dalam pasiva ada hutang dan juga ada modal. Nah, yang termasuk ke dalam hutang ada hutang listrik dan juga ada hutang telepon. Untuk hutang ini adalah kita membayarkan gitu ya. Jadi kita bayar listrik, bayar telepon. Nah, hasilnya Rp80.000 ditambah Rp130.000 sama dengan Rp210.000. Dan yang masuk ke dalam modal di sini adalah modal indah. Modal indah itu yang tadi ya, yang di perubahan modal ini kita sudah ketahui. Jadi modal awal ditambah dengan laba, kemudian dikurangi dengan prive. Hasilnya Rp12.015.000. Nah, ditotalin lagi untuk mengetahuinya, jumlah pasivanya adalah Rp12.225.000. Siklus akuntansi yang terakhir adalah penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, kita harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Nah, sekarang kita akan menyusun jurnal penutup Perusahaan Jasa Akuntansi Indah periode 30 November 2018. Yang pertama kita akan menutup akun pendapatan. Jadi pendapatan jasa di sebelah debit, ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Yang kedua kita akan menutup akun beban. Jadi semua beban-beban kita taruh di sini ya. Ikhtisar laba ruginya di sebelah debit, beban-beban di sebelah kredit. Yang ketiga adalah memindahkan laba ke modal indah. Jadi yang dimasukkan ada ikhtisar laba rugi di sebelah debit, modal indah di sebelah kredit. Dan yang terakhir kita akan menutup akun prive. Modal indah ada di sebelah debit dan kemudian prive indah di sebelah kredit. Nah, itu saja materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan nyerah ketika mengerjakan soal-soal akuntansi karena pasti ada jalan keluarnya. Yang penting teman-teman semua dapat memahami, banyak-banyak belajar tentang akuntansi. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like, kemudian share di seluruh sosial media.